Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sabrina Rahmadani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang ada pada modul 8. Di modul 8 ini saya akan menjelaskan pertama di sini ada DHCP, lalu kedua ada ARP. Di slide pertama ini ada DHCP. DHCP atau Dynamic Host Konfigurasi Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Selain IP address, DHCP juga memberikan konfigurasi jaringan lain seperti subnet mask, default gateway, dan DNS server, sehingga perangkat dapat langsung terhubung ke jaringan tanpa harus menggunakan konfigurasi manual. Lalu di slide kedua, ada apa itu DHCP? DHCP merupakan layanan mengatur pembagian alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat atau klien yang bergabung dalam jaringan. Dengan adanya DHCP, administrator tidak perlu mengatur IP address satu persatu pada setiap perangkat. Dan ada manfaat utamanya juga. Yang pertama, mempermudah konfigurasi jaringan. Yang kedua, menghemat waktu dalam pengelolaan perangkat. Ketiga, mengurangi risiko kesalahan konfigurasi IP. Yang keempat, mencegah terjadinya IP konflik. Dan yang kelima, memudahkan pengelolaan jaringan dengan banyak perangkat. Lalu ada yang dinamakan konsep LACE. LACE adalah jangka waktu penggunaan alamat IP yang dipinjamkan oleh DHCP server kepada DHCP klien. Setelah masa LACE berakhir, klien dapat memperpanjang alamat IP atau memperoleh alamat IP baru sesuai kebijakan server. Kemudian di slide ini ada tipe-tipe DHCP. Yang pertama ada tipe DHCP server. Perangkat yang bertugas menyediakan dan membagikan alamat IP beserta konfigurasi jaringan kepada DHCP klien. Yang kedua ada DHCP klien. Perangkat yang menerima alamat IP secara otomatis dari DHCP server seperti komputer, laptop, smartphone, atau printer jaringan. Yang ketiga ada DHCP Relay Agent. Perangkat yang meneruskan permintaan DHCP dari klien ke DHCP server apabila server berada pada jaringan atau subnet yang berbeda. Selanjutnya, cara kerja DHCP. Yang pertama bisa disebut discover. DHCP client mengirimkan pesan DHCP discover untuk mencari DHCP server yang tersedia di jaringan. Yang kedua bisa disebut offer. DHCP server merespon dengan DHCP offer yaitu menawarkan alamat IP beserta informasi konfigurasi jaringan. Yang ketiga, request. Klien mengirim DHCP request sebagai tanda bahwa ia menerima penawaran alamat IP dari server. Yang keempat ada acknowledge atau ACK. DHCP server mengirim DHCP ACK sebagai konfirmasi akhir sehingga klien dapat menggunakan alamat IP tersebut dan mulai terhubung ke jaringan. Setelah kita mengetahui tentang DHCP, lanjut kita masuk ke bagian materi ARP atau Address Resolution Protocol. ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk menerjemahkan IP address menjadi MAC address. ARP digunakan agar perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dapat mengetahui alamat fisik perangkat tujuan sehingga proses pengiriman data dapat dilakukan dengan benar. Selanjutnya, apa itu ARP? ARP adalah protokol yang bekerja pada jaringan lokal untuk mencari MAC address berdasarkan IP address yang kita ketahui. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain dalam satu jaringan, ARP akan membantu menemukan alamat MAC tujuan. Lalu di sini pertama ada table ARP atau ARP table. ARP table adalah daftar yang menyimpan pasangan IP address dan MAC address yang pernah ditemukan oleh perangkat. Dengan adanya tabel ini, perangkat tidak perlu melakukan pencarian ARP setiap kali akan mengirim data ke tujuan yang sama. Lalu kedua ada resolusi dinamis. Resolusi dinamis adalah pencarian MAC address secara otomatis menggunakan ARP request dan ARP replay. Hasil pencarian akan disimpan sementara pada ARP table agar komunikasi berikutnya menjadi lebih cepat.
Lalu di slide ini masih berhubungan dengan apa itu ARP. Kemudian kita akan membahas tentang keamanan dan ARP. ARP tidak memiliki mekanisme keamanan bawaan, sehingga rentan terhadap serangan seperti ARP spoofing atau ARP poisoning, yaitu pemalsuan informasi ARP yang dapat mengalihkan lalu lintas data ke perangkat penyerang. Oleh karena itu, jaringan dapat diamankan menggunakan fitur seperti static ARP, DHCP snooping, atau dynamic KRP infection. Selanjutnya ada implementasi di Penetlab. Pada praktikum Penetlab, ARP digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Berikut contoh implementasi. Yang pertama, menghubungkan dua atau lebih PC dalam satu jaringan lokal atau LAN. Yang kedua, melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Yang ketiga, melihat isi ARP table menggunakan perintah ARP strip A. Yang keempat, mengamati proses ARP request dan ARP replay menggunakan fitur packet sniffer atau Wireshark. Dan di slide terakhir ini saya akan menjelaskan fungsi utama ARP. Yang pertama, menerjemahkan IP address menjadi MAC address. Yang kedua, membantu perangkat menemukan alamat fisik tujuan dalam jaringan lokal. Yang ketiga, mempercepat komunikasi dengan menyimpan data pada ARP table. Yang keempat, memungkinkan pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan. Yang kelima, mendukung proses komunikasi jaringan agar berjalan dengan efisien. Ringkasannya yaitu ARP adalah mencari MAC address berdasarkan IP address agar data dapat dikirim ke perangkat tujuan dalam jaringan lokal. Sekian penjelasan dari saya tentang DHCP dan ARP, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.